Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini saya ingin menyampaikan satu kutipan dalam tulisan Roh Nubuat dalam buku Maranatha. Buku Maranatha di halaman 166. Dikatakan setan sudah lama mengadakan persiapan untuk usahanya yang terakhir menipu dunia. Jadi setan memang dia sudah ada di dunia ini sejak dia jatuh di surga oleh karena apa yang dia lakukan. Akhirnya dia dikirim atau datang ke bumi untuk melanjutkan misinya. Misinya adalah membuat ciptaan Tuhan, khususnya manusia, tidak percaya kepada Tuhan dan hukum-hukumnya. Jadi dia akan berupaya untuk melaksanakan apa saja agar manusia gagal menuruti hukum-hukum Tuhan. Oleh karena setan dari sejak awal sudah ada di dunia ini, tentunya kita tahu dia mengetahui segala hal yang dapat membawa setiap manusia itu jauh dari Tuhan. Oleh karena itu dalam kutipan Maranatha ini halaman 166, setan sudah lama mengadakan persiapan untuk usahanya yang terakhir menipu dunia. Jadi dia sudah mempelajari bagaimana caranya agar setiap manusia yang lahir di dunia ini dapat dia tipu, tidak menuruti hukum-hukum Tuhan, sehingga dia mempunyai alasan, kekuatan untuk mengatakan bahwa hukum Tuhan sebagaimana yang dijalankan di surga itu tidak bisa dijalankan oleh ciptaan Tuhan atau manusia di planet bumi ini. Jadi setan sudah lama dia tahu bagaimana caranya menipu dunia ini, yaitu manusia yang ada di dunia ini. Lalu dikatakan lebih lanjut, dasar pekerjaannya, ini dalam Maranatha 166. Dasar pekerjaannya diletakkan oleh jaminan yang diberikan kepada Hawa di Eden, di Taman Eden. Yaitu dengan kalimat, sekali-kali kamu tidak akan mati. Karena dia sudah mempelajari bagaimana caranya menyesatkan manusia, menipu manusia, sebagaimana yang dia lakukan pertama kali pada awal penciptaan dunia ini. Dia lakukan kepada nenek moyang kita manusia, Adam dan Hawa. Dia mengatakan ketika Hawa berada di tengah pohon pengetahuan baik dan jahat, setan mencoba menggoda, menjatuhkan iman dari Hawa ini dengan mengatakan bahwa pohon yang dilarang oleh Tuhan itu sebenarnya boleh dimakan. Tetapi yang tidak boleh dimakan adalah pohon-pohon yang lain. Kemudian dia katakan dengan kalimat sebagaimana dalam Maranatha 166. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi kalimat ini digunakan oleh setan pada awal penciptaan dunia, di mana manusia jatuh di dalamnya ketika tergoda dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan kepada mereka. Dan setan membalikkan kalimat itu, sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Jadi dikatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati ketika kamu atau Adam dan Hawa ini memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan sendiri. Jadi setan menggunakan kalimat-kalimat yang tentunya dalam tanda kutip menghipnotis Hawa pada saat itu, sehingga dia terjerat dan jatuh di dalam dosa. Di dalam buku Maranatha halaman 166 ini dilanjutkan sedikit demi sedikit ia atau setan ini
telah mempersiapkan jalan untuk rencana induk penipuannya. Apa itu? Dalam perkembangan spiritisme. Jadi bukan secara langsung setan menipu manusia dari sejak awal. Ya. Sedikit demi sedikit dia menyiapkan rencana induk penipuannya. Kalau rencana induk penipuannya artinya penipuan yang paling tinggi yang akan dia lakukan kepada manusia. Dikatakan di sini lewat perkembangan spiritisme atau spiritualisme. Lalu dikatakan spiritisme ini akan dicapai, penipuannya melalui spiritisme ini akan dicapai pada umat sisa terakhir di akhir zaman atau di zaman akhir. Jadi tulisan Roh Nubuat ini menegaskan bahwa setan akan menggunakan spiritisme di zaman akhir, dan itu akan dia capai sebagaimana dia gunakan untuk menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Pada zaman akhir dia akan gunakan spiritisme untuk menipu manusia. Ini dikatakan induk penipuan, artinya penipuan yang paling tinggi yang direncanakan oleh setan lewat spiritisme ini, dan dia akan gunakan kepada umat sisa terakhir di zaman akhir, kepada saudara dan saya yang hidup di zaman akhir sebagai umat sisa atau umat pilihan. Jadi tidaklah heran jika kita melihat di sana sini dimanapun kita berada, spiritisme sangat gencar menumbangkan iman umat-umat Tuhan. Bukan cuma di luar tetapi di dalam. Di kalangan umat-umat Tuhan sendiri banyak yang terjerat dengan spiritisme. Tentunya ada banyak hal yang dimasukkan dalam spiritisme, termasuk dalam perayaan-perayaan perkawinan, ya, upacara-upacara di dalam kematian, dan ini terjadi di berbagai daerah dan dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan juga. Jadi apa yang dinubuatkan di dalam tulisan Roh Nubuat ini dalam Maranatha halaman 166 sementara terjadi. Bahkan saking besarnya peristiwa ini terjadi, sudah tidak bisa kita hitung, dan terjadi di setiap gereja, di setiap keluarga-keluarga dari orang-orang yang mengaku umat Tuhan atau umat yang sisa di zaman akhir ini. Dengan melihat tanda-tanda zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, dengan munculnya spiritisme yang sementara bekerja di kalangan umat Tuhan, ini pertanda bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali segera akan terjadi. Dan peristiwa-peristiwa yang merupakan hal-hal yang berhubungan dengan spiritisme ini, kalau di dalam buku Matius pasal 24, bahwa semua peristiwa yang mendahului kedatangan Yesus yang kedua kali itu serentak terjadi dan intensitasnya semakin banyak, semakin besar. Begitu juga dengan spiritisme. Secara sadar ataupun tidak sadar, umat-umat Tuhan, umat-umat yang mengaku umat Tuhan, umat sisa yang terakhir di zaman akhir ini, terperosok di dalamnya, terperangkap dengan spiritisme itu sendiri. Kita dapat melihat di sekitar kita, di kalangan umat-umat Tuhan, apakah secara gereja, secara keluarga besar, perorangan, di dalam menjalankan upacara-upacara, apakah kematian, upacara perkawinan, dan upacara-upacara lainnya, termasuk di sana upacara naik rumah baru atau upacara-upacara yang berhubungan dengan ulang tahun dan lain sebagainya. Spiritisme ada di sana, dan kita bisa melihat penggenapan nubuatan yang dikatakan ini.
Oleh karena kita sudah mengetahui ini, marilah kita berusaha sekuat tenaga dengan pertolongan Tuhan dan Roh Kudus agar kita terhindar, atau kalau kita sudah sempat masuk di dalamnya, keluarlah dari sini, agar kita tetap menjadi umat sisa terakhir di zaman akhir ini yang menjalankan hukum-hukum Tuhan dengan benar. Inilah yang perlu kita perhatikan dan boleh menjadi bagian kita, agar kita waspada, berjaga-jaga setiap saat, agar tidak masuk dalam perangkap spiritisme yang secara sadar atau tidak sadar, boleh jadi kita juga sementara mengalaminya atau menjalankannya. Atau kalau tidak, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang lain juga mengalaminya. Dan kita perlu menyadarkan mereka, membuat mereka bertobat. Inilah yang perlu kita perhatikan. Kita ikuti petunjuk dari tulisan inspirasi Roh Nubuat, agar dengan demikian kita boleh menyiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali.